told your friend you're not okay? And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. As you fade away. Hai guys, balik lagi bersama Mimin. Cerita Lindong dalam pertualangannya yang mencari simbol leluhur pelahap makin menegangkan aja bosku. Sebelum dengerin cerita ini, Mimin saranin dengerin dulu cerita sebelumnya, biar langsung connect dan gak gagal paham. Tapi sebelum lanjut, mohon bantuannya bosku untuk like, komen, dan juga subscribe-nya, biar Mimin makin semangat terusin ceritanya. Siai. Cahaya darah melintas di langit dengan kecepatan tak terlukiskan. Lindong hanya bisa melihat sinar cahaya darah menyapu cakrawala. Dan pada akhirnya, pada detik berikutnya, cahaya darah sudah mencapai tempat di atas hantu tetua mata hitam. Suara marah Tengsa bergema melintasi langit. Samar-samar, tampak seolah-olah dia adalah penjudi yang sudah gila. Untuk memecahkan segel, dia benar-benar menggunakan semua kemampuannya. Jika dia masih tidak dapat memecahkannya, operasinya kali ini tidak diragukan lagi akan berakhir dengan kegagalan. Cahaya darah turun saat hantu tua mata hitam itu mengangkat kepalanya. Tidak ada gerakan sama sekali di dalam mata hitamnya. Cahaya darah terpantul di mata hitam itu. Tanpa menerima persetujuan, kamu tidak memiliki takdir dengan simbol ini. Suara kuno tiba-tiba berlahan terdengar dari mulut tetua mata hitam hantu itu. Di bawah tatapan yang tak terhitung jumlahnya, sekali lagi menjulurkan jari dan dengan ringan menunjuk pada cahaya darah. Seperti yang ditunjukkan jari tua hantu mata hitam itu. Warna abu-abu tampak seketika muncul di seluruh cakrawala. Beberapa pohon besar yang rimbun dengan cepat mulai layu, seolah-olah kekuatan hidup mereka telah sepenuhnya disedot. Selain itu, beberapa praktisi yang lebih dekat di tempat itu, rambut mereka tiba-tiba berubah menjadi putih seketika. Kekuatan hidup mereka tampaknya mulai memudar. Perubahan mendadak ini secara langsung menyebabkan ekspresi tetua kiri dan kanan berubah tiba-tiba. Yuan power yang tangguh meledak dari tubuh mereka dan benar-benar menilit mereka. Dan langsung sosok mereka buru-buru mundur. Ada ketakutan samar-samar di mata mereka. Mereka bisa merasakan kekuatan mengisap tidak jelas dari tubuh mata hitam itu. Di bawah kekuatan mengisap itu, kekuatan hidup mereka seperti disedot. Para tetua kiri dan kanan secara alami adalah yang paling ketakutan dari penghisapan kekuatan hidup semacam ini. Mereka agak tua dan sisa hidup mereka dapat dihitung dengan jari. Setelah melihat dua ketua itu, kepanikan muncul di hati para praktisi sakte boneka sadis. Untungnya, mereka semua elit dari sakte boneka sadis dan tidak terlalu panik sementara mereka dengan cepat mundur dengan tertib. Di atas gunung, pohon-pohon telah benar-benar layu, sementara cahaya abu-abu muncul di ujung jari si tua mata hitam. Cahaya abu-abu sangat tenang dan tidak mengeluarkan kekuatan sedikit pun, tetapi berbau kematian. Tetua mata hitam itu menunjuk dan sekali lagi dengan ringan menyentuh sinar cahaya berwarna darah. Di hadapan cahaya darah yang cemerlang, cahaya abu-abu tampak sangat lemah. Namun, itu adalah cahaya yang sangat kecil. Selama proses korosi, dengan cepat menyebabkan sinar cahaya berwarna darah meredup dengan kecepatan yang mengerikan. Saat cahaya keabu-abuan itu tersebar, retakan dengan cepat muncul pada sinar cahaya berwarna darah itu. Sementara Tengsa berdiri di belakangnya, kemudian dengan cepat meledak. Hanya dalam sekejap mata, serangan kuat mengerikan yang menghabiskan jutaan pil yuan murni itu langsung disingkirkan.
oleh hantu tua mata hitam itu. Selain itu, kali ini setelah menghancurkan sinar cahaya berwarna darah, cahaya berwarna abu-abu tidak memudar, tetapi malah dengan cepat terbang ke langit dan menembak ke arah mata berwarna darah. Begitu mata berwarna darah dipukul, itu menjadi warna hitam pekat. Perlahan-lahan, mata itu terlukai dan dengan suara letusan akhirnya meledak menjadi abu. Selanjutnya, darah berwarna formasi hebat yang menutupi langit mulai meledak. Seluruh formasi yang hebat hancur berkeping-keping dalam sekejap. Saat formasi besar dihancurkan, kulit dari banyak praktisi dari boneka sadis di bawah mulai memerah dan mereka mulai memuntahkan seteguk darah segar. Di sisi lain, bersembunyi di tempat rahasia, Lindong menatapi praktisi boneka sadis yang terluka. Segera setelah itu, dia dengan takut melihat ke arah hantu mata hitam tua yang berada di atas bola cahaya berwarna hitam. Itu hanyalah sisa-sisa kekuatan yang telah melewati ribuan tahun. Namun, seluruh sakti boneka sadis tidak bisa melawan kekuatan yang terkandung di dalamnya. Hancurnya pembentukan darah menyebabkan banyak orang di luar kota boneka sadis terperangah. Mereka tidak menyangka bahwa kekuatan gabungan dari seluruh sakti boneka sadis benar-benar akan gagal pada akhirnya. Malam menyelimuti daratan, tetapi bagian luar gunung Black Yin yang misterius sunyi senyap. Saat ini, tatapan banyak paksi dan praktisi dengan panik berkedip-kedip. Sekarang bahkan orang bodoh akan tahu bahwa ada harta yang sangat kuat di dalam cahaya berwarna hitam. Namun sepertinya, sakti boneka sadis tidak akan membayar harga yang berlebihan hanya untuk memecahkannya. Sementara seluruh pegunungan mati sunyi, Tengsa dikejutkan dengan pemandangan ini juga. Beberapa saat kemudian, dia akhirnya kembali sadar dan menatap betapa mengerikannya hantu mata tua hitam itu. Untuk mematahkan segel, dia bahkan mengabaikan menyelamatkan Teng Lei. Selain itu, dia bahkan menghabiskan lebih dari 1 juta pil yuan murni. Namun pada akhirnya, dia masih tetap saja gagal. Meskipun demikian, tubuh Tengsa sedikit bergetar. Setelah membayar harga sebesar itu, apakah dia akan berhenti dengan tangan kosong? Saat ini, tetua kiri dan kanan berlari ke udara dan muncul di samping Tengsa. Mereka menatap hantu tua mata hitam yang melayang-layang di atas cakram yang bercahaya. Sebelum mereka tanpa sadar tersenyum menyakitkan seraya berkata, "Pemimpin sakti, sepertinya kita harus mengambil pandangan panjang tentang masalah ini. Karena kita telah mengungkapkan harta yang kita miliki. Itu pasti akan membangkitkan banyak perhatian." Benar saja, di sana langsung muncul 3 tokoh baru. Ketiga tokoh ini semua berpakaian hitam. Yang di depan adalah seorang pria paruh baya. Pria ini memiliki punggung harimau dan pinggang beruang. Kedua matanya berkilau. Sementara kilatan yang hebat mengalir samar-samar di dalamnya. Sementara itu, aura yang sangat tangguh dengan kekuatan yang mendominasi terus-menerus muncul dari dalam tubuhnya. Berdiri di belakangnya, 2 pria kurus yang sama sambil tersenyum, sedangkan kulit dan tubuh mereka gelap seperti baja hitam. Saat Tengsa menatap mereka bertiga yang tiba-tiba muncul, wajah Tengsa langsung gelap, kemudian langsung berteriak, "Mulai, sakti iblismu juga ingin ikut campur tangan dalam urusan sakti boneka sadis." Mulai adalah pemimpin sakti boneka iblis. Dia sebenarnya adalah praktisi tahap manifestasi awal. Lindong menatap pemandangan ini, senyum licik muncul di wajahnya. Situasi ini semakin kacau, namun inilah yang sebenarnya ia butuhkan. Mulai tertawa saat mendengar teriakan Tengsa. Apa yang kamu katakan, Tengsa? Sakti boneka sadismu jelas tidak dapat menangani harta berharga ini. Daripada merepotkanmu, mengapa kita tidak mempelajarinya bersama-sama? Mungkin kita akan menemukan sesuatu. Sementara pikiran Lindong berputar di kepalanya, tawa lain terdengar di langit. Dengan cepat, 3 sosok lainnya muncul di langit. Ketua Aliansi Bela Diri, Wu Zhong. Lindong menatap 3 sosok yang muncul dengan senyum lebar di wajah mereka. Orang-orang yang muncul kali ini juga merupakan salah satu dari 3 paksi teratas di provinsi besar. Hanya dalam beberapa saat,
Para pemimpin dari 3 faksi yang benar-benar top markotop telah benar-benar tiba. Ketika pihak-pihak dari kedua belah pihak tiba, bagian luar boneka sadis menjadi gelisah. Praktisi yang tak terhitung jumlahnya bersembunyi di tempat-tempat rahasia secara bertahap. Kemudian, mereka langsung menunjukkan diri. Setelah melihat adegan ini, ekspresi Tengsa dan yang lainnya berangsur-angsur menjadi gelap. Mereka jelas telah meremehkan daya tarik bola cahaya berwarna hitam. Tidak hanya menarik sakte iblis dan aliansi bela diri, bahkan beberapa faksi dan praktisi lain telah menekan rasa takut mereka terhadap sakte boneka sadis dan mulai menjadi gelisah ingin ikut campur. Mulai yang tidak sabaran, segera ingin mengetahui apa di dalam bola hitam itu dan dia pun langsung melakukan gerakan. Segera setelah itu, matanya menyala-nyala dan tiba-tiba mengulurkan tangannya. Tangan Yuan Power raksasa langsung membentuk dan meraih bola cahaya berwarna hitam. Instan mulai melakukan serangan. Kepala seni bela diri Wujong juga mulai bergerak. Tangan Yuan Power raksasa lainnya terbentuk dan bergegas menuju bola cahaya hitam itu. Ketika dia melihat Mulai dan Wujong membuat gerakan, mata Tengsa langsung berubah menjadi gelap. Semua praktisi sakte boneka sadis, dengarkan perintahku. Siapapun yang berani menyentuh harta milik sakte boneka sadisku akan kubunuh tanpa adanya peringatan. Keraungan marah terdengar langsung dari mulut Tengsa. Setelah mendengar teriakan Tengsa yang penuh dengan niat membunuh, banyak praktisi sakte boneka sadis berteriak. Niat membunuh yang melonjak naik ke langit, menyebabkan langit yang sudah berangin dan dingin menjadi semakin dingin. Meskipun banyak praktisi sakte boneka sadis yang terluka karena formasi hebat yang sudah dihancurkan. Tidak peduli bagaimana keadaan mereka hari ini masih sarang lama dari sakte boneka sadis. Siapapun yang mencoba membuat kegaduhan, berarti kematian akan segera mereka dapatkan. Ketika niat membunuh yang meluap meletus, para praktisi yang awalnya gelisah tiba-tiba menjadi sedikit tenang. Tatapan mereka berkedip-kedip dan tidak berani dengan ceroboh membuat gerakan. Bagaimanapun, mereka bukan faksi seperti sakte iblis dan aliansi bela diri. Ketika dihadapkan dengan raksasa seperti boneka sadis, mereka sedikit lebih berhati-hati. Intimidasi pemimpin sakte boneka sadis memiliki efek yang cukup baik pada faksi dan praktisi biasa. Tetapi untuk karakter seperti Mulai dan juga Wujong, itu sama sekali tidak berguna. Dengan demikian, mereka berdua mengabaikan teriakannya. Yuan Power berubah menjadi tangan raksasa yang langsung meraih bola cahaya berwarna hitam itu. Ketika dia melihat tindakan mereka, para tetua kiri dan kanan dari sakte boneka sadis sangat marah. Kemudian sosok mereka maju ke depan dengan maksud menghentikan kedua pemimpin itu. Namun saat para tetua kiri dan kanan bergerak, 4 tetua tahap manifestasi awal yang datang bersama dengan Mulai dan juga Wujong langsung beraksi bersama, mengeluarkan kekuatan mereka. Yuan Power yang memenuhi langit langsung memaksa para tetua kiri dan kanan menghentikan langkah mereka. 2 lawan 4. Para tetua kiri dan kanan secara alami tidak bisa menang, dan mereka segera mundur. Namun setelah itu, 4 sosok bergerak maju dan muncul di belakang tetua kiri dan kanan. Di antara mereka, ada sosok yang Lindong kenal. Dia adalah Cao Zhen yang sebelumnya dia lawan. Selanjutnya, setelah 4,5 langkah menuju manifestasi melangkah maju, tetua kiri dan kanan melambaikan lengan baju mereka. Lalu, 2 sosok muncul di samping mereka. Tanpa ragu-ragu, 100.000 pil Yuan murni langsung berubah menjadi Yuan Power yang melonjak dan memasuki 2 sosok itu. Segera, aura jahat berlahan menyebar dari 2 sosok itu. Bersembunyi di tempat rahasia, Lindong sedikit penasaran. Menurut formasi pertempuran di alun-alun, sakte boneka sadis sebenarnya memiliki 4 ahli setengah langkah menuju manifestasi, boneka simbol tingkat tinggi, dan 2 praktisi tahap awal manifestasi. Formasi semacam ini sudah cukup untuk mengintimidasi faksi apapun, sampai mereka tidak berani menimbulkan gangguan. Lindong menatap line up ini saat dia dengan lembut menghela napas di dalam hatinya. Jika bukan karena simbol leluhur pelahap, dia benar-benar tidak akan berpikir untuk mengambil risiko untuk datang ke sini. Lagi pula, dengan kekuatannya,
Dia benar-benar tidak punya cara untuk secara terbuka bersaing melawan Sakte boneka sadis. Bahkan Lindong sangat dipengaruhi oleh formasi Sakte boneka sadis. Ekspresi dari praktisi lain yang awalnya memiliki keinginan pada harta Sakte boneka sadis itu, sekarang dengan cepat, kaki yang awalnya melangkah maju diam-diam ditarik kembali sedikit. Tidak peduli seberapa kacau situasi sekarang, reputasi Sakte boneka sadis diciptakan melalui kekuatan nyata selama bertahun-tahun. Bahkan sekarang, tidak ada yang berani memandang rendah mereka sama sekali. Saat 4 ahli dan 2 boneka simbol kelas tinggi muncul, bahkan Sakte Iblis, aliansi bela diri, dan 4 praktisi lainnya mulai menahan gerakan mereka. Lagi pula, ini adalah sarang lama dari Sakte boneka sadis. Sementara mereka saling berhadapan, tangan Yuan Power raksasa mulai dan juga Wujong sudah muncul di udara di atas bola cahaya hitam. Namun, tepat ketika mereka akan mengambilnya, sesosok muncul di atas bola cahaya seperti hantu yang meninju keluar. Segera kekuatan Yuan yang meluap di langit meledak dan 2 tangan Yuan raksasa benar-benar dihancurkan. Setelah menghancurkan 2 tangan raksasa Yuan Power, sosok itu perlahan mengangkat kepala. Dia adalah pimpinan Sakte boneka sadis. Tidak ada yang bisa mengambil barang-barang Sakte boneka sadisku. Suara Tengsa seperti pisau yang dingin. Sakte boneka sadis mereka telah memperluas sejumlah upaya besar untuk mendapatkan objek ini. Meskipun mereka telah gagal untuk memecahkan segel hari ini. Jika mereka ingin dia berbagi dengan Sakte Iblis dan aliansi bela diri, itu pasti tidak masuk akal. Namun dalam sekejap, aura tahap manifestasi awal benar-benar meledak. Yuan Power memancar di seluruh tubuhnya. Tubuh mulai tiba-tiba membengkak pada saat ini. Tubuhnya yang semula harimau dan beruang sekarang tampak lebih seperti raksasa. Kulit di tubuhnya dengan cepat berubah berwarna ungu, gelap, dan juga otot-otot menggeliat ketika kekuatan menakutkan menyebar keluar. Mulai tiba-tiba meninju, kemudian udara meledak dan langsung menuju Tengsa. Iblis elang pembunuh. Begitu mulai menyerang, Wujong juga tertawa terbahak-bahak saat tangannya melengkung menjadi cakar dan tiba-tiba mengulurkan tangannya. Kekuatan Yuan yang kuat menyembur keluar dan mengembun menjadi cakar elang yang besar beberapa puluh meter, membawa aura yang tangguh saat menembus langit dan mencakar Tengsa. Serangan serentak dari 2 praktisi tahap manifestasi. Kekuatan semacam ini mengejutkan dunia, karena itu langsung menarik perhatian semua orang. 2 serangan yang sangat kuat dengan kecepatan sangat tinggi tiba-tiba menyelimuti tubuh Tengsa, menyebabkan dia tidak bisa bergerak. Namun, dalam menghadapi 2 serangan awal tahap manifestasi, ekspresi Tengsa tetap tenang saat ia mengambil langkah maju dan pukulan sederhana terbang ke depan. Saat pukulan Tengsa terbang maju, suara "wo-woi" yang mengerikan segera terbentuk di bawah. Tengkorak Yuan yang sangat besar langsung muncul, bergabung dengan pukulan biasa Tengsa dan dengan kuat berselisih dengan serangan keduanya. Gelombang kuat Yuan Power berangsur-angsur menghilang di atas bola cahaya berwarna hitam. Sesosok berdiri diam, tatapannya sedingin es. Tengsa sebenarnya telah menahan 2 serangan praktisi tahap awal manifestasi sendirian, tanpa terluka sama sekali. Banyak mata yang terkejut saat melihat fenomena ini. Tidak ada yang bisa membayangkan bahwa kekuatan gabungan Mulai dan juga Wujong tidak dapat mengusir Tengsa. Melihat ekspresi suram dari Mulai dan juga Wujong, Tengsa tertawa. Dia baru saja menerobos ke tahap manifestasi tingkat lanjut belum lama ini. Oleh karena itu, mengalahkan mereka berdua bukanlah hal yang sulit. Ketika kata-kata Tengsa diucapkan, mereka langsung menarik napas. Tahap manifestasi tingkat lanjut, kekuatan Tengsa benar-benar mengerikan. Di tingkat ini, bahkan sebanding dengan tuan dari faksi peringkat atas di Kekaisaran Yan besar. Meskipun hanya ada satu perbedaan antara tahap manifestasi awal dan lanjutan, perbedaan itu sangat besar. Setidaknya, jika Mulai dan juga Wujong sekali lagi bergandengan tangan untuk melawannya, peluang kemenangan mereka tidak akan melebihi 50%. Seluruh gunung hitam Yin yang misterius langsung senyap, seolah-olah seember air dingin telah dituangkan ke kepala praktisi yang sedang gelisah, menyebabkan mereka menjadi tenang seketika.
kekuatan sakti boneka sadis yang memiliki praktisi tahap manifestasi tingkat lanjut tidak diragukan lagi akan melampaui sakti iblis dan juga aliansi bela diri. Pada saat itu, siapapun yang berani menyinggung mereka pasti akan membawa kehancuran untuk dirinya sendiri. Di tempat rahasia, Lindong juga sedikit menghirup udara dingin pada saat ini. Dia telah meremehkan kekuatan Tengsa. Situasi di depan matanya tidak diragukan lagi menjadi sangat suram. Ingin mengambil simbol leluhur pelahap di bawah tahap manifestasi tingkat lanjut Tengsa. Itu bagaikan memanjat langit. Namun, bahkan jika ini benar, tidak ada pilihan untuk Lindong menyerah. Saat menatap bola cahaya, mata Lindong perlahan berubah serius. Kemudian suara lembut terdengar di benaknya. Xiao Diao, bersiaplah untuk bergerak. Singkat cerita, terjadi perdebatan antara Tengsa dan juga duo lainnya. Alhasil, ketika dia mendengar kata-kata dari duo pemimpin lainnya itu, Tengsa tenggelam dalam keheningan. Beberapa saat kemudian, dia menatap bola hitam bercahaya di bawahnya. Saat ini, dia telah menggunakan segala cara yang tersedia. Namun, dia masih tidak dapat memecahkan segelnya. Oleh karena itu, dia mengerti bahwa berdasarkan kekuatan sakti boneka sadis sendiri, mungkin mustahil baginya untuk memecahkan segel itu. Ketika mereka melihat bahwa Tengsa sedikit tergoda, sosok duo mulai terlihat gembira. Sekarang 3 top player dari 3 faksi akan bekerja sama untuk memecahkan segel. Jika kekuatan gabungan mereka tidak mampu memecahkannya, tidak ada gunanya lagi untuk bekerja sama. Ketika mereka mendengar kata-kata itu, Mulai dan juga Wujong terkejut. Mereka saling melirik sebelum mereka segera menganggukkan kepala mereka. Ketika dia melihat situasi ini, Tengsa mengeluarkan tawa hangat. Dia melambaikan lengan bajunya dengan segera, dan para tetua senior kiri dan kanan, serta 4,5 langkah menuju tahap manifestasi segera muncul di belakangnya. Di belakang mereka, Mulai dan juga Wujong juga memberi isyarat dengan tangan mereka. 4 praktisi tahap awal manifestasi elit melintas di belakang mereka berdua. Tatapan mereka mengunci bola hitam bercahaya di bawah mereka. 3 faksi top sebenarnya berencana untuk menggabungkan kekuatan untuk memecahkan segel harta karun misterius. Ketika mereka melihat perkembangan, tiba-tiba gunung Black Yin yang misterius ini, bisik-bisik meletus dari sekitar kota boneka sadis. Beberapa dari mereka merasa agak menyesal karena mereka ingin sekali melihat 3 faksi utama ini bertarung. Pada saat itu, mereka bahkan dapat menyelinap masuk dan mengambil keuntungan dari mereka. Namun, berdasarkan situasi saat ini, jelas itu sudah tidak mungkin. Mari kita gabungkan kekuatan dan merobek segelnya, teriak Tengsa, sebelum getaran Yuan yang sangat kuat meletus dari tubuhnya, dan berbagai struktur kerangka muncul di atas kepalanya. Jelas dia telah mendorong kekuatan Yuan di tubuhnya secara maksimal. Mulai, Wujong juga berteriak ketika mereka mulai menggunakan kekuatan Yuan yang kuat di dalam tubuh mereka. 4 praktisi tahap manifestasi awal berdiri di belakang mereka, juga menggunakan kekuatan Yuan mereka. Aliran aura kuat yang mendominasi meletus dan menyebabkan kekuatan Yuan di daerah itu mengamuk. Di tengah arena itu berubah sangat panas, bahkan tidak termasuk 4,5 langkah praktisi tahap manifestasi. Ada 9 praktisi tahap manifestasi sepenuhnya dalam 3 faksi ini. Selanjutnya, pada saat yang sama, 9 praktisi tahap manifestasi secara bersamaan menggunakan kekuatan Yuan mereka. Kilatan dingin melintasi di mata Tengsa. Dia dengan kasar melambaikan telapak tangannya, sebelum pilar cahaya Yuan Power yang sangat gemerlap langsung merobek langit malam. Seperti naga, kemudian meraung pada bola bercahaya hitam di bawah dan berlari ke arahnya. Seketika, Tengsa membuat langkahnya. Mulai dan yang lainnya juga mulai menggunakan Yuan Power mereka. Dan 8 pilar cahaya Yuan Power yang tangguh seperti pilar yang mendukung langit, menembus langit dan jatuh bersama-sama dengan getaran yang menakutkan. Pilar cahaya Yuan Power ini bergerak sangat cepat. Dalam sekejap mata, mereka turun ke arah bola bercahaya hitam. Namun, saat menghadapi serangan gabungan dari 9 praktisi tahap manifestasi ini, tetua mata hitam itu dengan tenang mengulurkan kembali jarinya dan berlahan menunjuk ke arahnya. Gema mendalam diam-diam memantul di seluruh langit. Kemudian, kekuatan yang menakutkan yang terlihat dengan mata telanjang.
tiba-tiba tersapu keluar dari dalam bola bercahaya hitamnya. Seketika, arena raksasa itu runtuh, sementara para praktisi elit di dekatnya muntah seteguk darah ketika mereka semua terlempar. Bangunan-bangunan di sekitar semua pecah menjadi debu karena gelombang kejut yang terus-menerus. Di bawah tatapan yang tak terhitung jumlahnya dari kerumunan, Tengsa dan 8 praktisi elit yang melayang di udara tiba-tiba mengeluarkan suara menyesakkan dari tenggorokan mereka sebelum mereka semua mundur beberapa ratus meter. Sementara ekspresi wajah mereka langsung berubah cukup menarik. Bahkan dengan kekuatan gabungan dari 9 praktisi tahap manifestasi, mereka masih tidak dapat mengguncang segel yang ditinggalkan oleh sesepuh mata hitam. Adegan ini tidak diragukan lagi menyebabkan semua orang merasa takut. Sepertinya apa yang dikatakan tetua mata hitam sebelumnya memang benar. Tanpa seizinnya, bahkan jika seseorang menemukan simbol pelahap, itu masih akan sia-sia. Seluruh puncak gunung sekarang benar-benar hancur, arena telah runtuh dan bangunan telah hancur berantakan. Sementara itu, beberapa praktisi elit sedang mengerang di tanah. Terbukti, beberapa dari mereka semua terluka. Tengsa yang melayang-layang di udara menatap pemandangan ini saat wajahnya berubah menjadi sangat merah. Kemarahan di hatinya hampir menyebabkan dia kehilangan akal sehatnya. Tak satu pun dari mereka yang bisa memahami betapa frustasinya yang dirasakannya di dalam hati. Meskipun dia jelas tahu bahwa ada harta tersembunyi di dalam bola bercahaya hitam, terlepas dari apa yang dia gunakan, dia masih benar-benar tidak dapat mencapainya. Di kejauhan, wajah praktisi elit lainnya juga mulai serius. Setelah mereka mengalaminya secara pribadi, mereka juga menyadari betapa mengerikannya bola bercahaya hitam itu. Di bawah bayang-bayang sesepuh mata hitam, mereka merasa seperti semut. Terlepas dari seberapa banyaknya mereka berjuang, mereka tidak dapat mengguncang segel itu. Kerumunan itu diam, hanya ada tangisan terus-menerus yang berasal dari praktisi sakti boneka sadis yang terluka. Namun, di tengah-tengah situasi itu, ada sosok yang berlari dari bayang-bayang seperti hantu. Sosok itu terbang dengan kecepatan mencengangkan. Mungkin karena bentrokan yang mengerikan sebelumnya, Tengsa dan yang lainnya menjadi agak slow respon. Walaupun mereka melihat sosok itu, mereka tidak bergerak dengan segera. Meskipun mereka agak lambat, itu masih sarang sakti boneka sadis. Oleh karena itu, seketika senior-senior kiri dan kanan kembali. Mata mereka menjadi dingin ketika mereka dengan dingin berteriak. Namun, saat mereka hendak bergerak, Tengsa yang berdiri di depan mereka mengulurkan tangannya dan menghentikan mereka. Kemudian, dia menatap dengan dingin pada sosok yang sedang berlari secepat kilat. Seorang anak panggung penciptaan Ki belaka, bahkan tidak memiliki hak untuk menyentuhnya. Ketika mereka mendengar suara dingin Tengsa, ketua senior kiri dan kanan juga tertawa. Ketika mereka menganggukkan kepala, sementara mereka menatap dengan mengejek sosok itu. Bahkan 9 praktisi tahap manifestasi bersama-sama tidak dapat membuka segel. Bahkan sebelum anak penciptaan Ki dapat menyentuh bola bercahaya hitam itu, ia mungkin akan pecah berkeping-keping oleh segel itu. Di bawah tatapan merendahkan yang tak terhitung jumlahnya dari kerumunan, sosok kilat muncul di atas bola hitam bercahaya. Matanya menatap tepat pada sesepuh mata hitam yang melayang-layang di atas cakram yang bercahaya itu. Sementara matanya mulai berkilau secara manual. Sosok yang tiba-tiba menghilang itu secara alami adalah Lindong. Dia telah disembunyikan untuk sementara waktu. Sakti boneka sadis saat ini berada pada saat yang paling tidak teratur. Bentrokan kekerasan sebelumnya telah mengganggu kekuatan Yuan Tengsa dan juga praktisi elit lainnya. Karena itu, inilah saat terbaik baginya untuk bergerak. Saat Lindong muncul di atas sesepuh mata hitam, dia seperti merasakan seseorang mendekatinya. Sosok itu mengangkat kepalanya dengan dingin. Kemudian, di bawah tatapan menyedihkan yang tak terhitung jumlahnya, sekali lagi menjulurkan jarinya, yang melambangkan kematian dan secara bertahap mengarahkannya ke Lindong. Sungguh orang yang sombong. Apakah dia berpikir bahwa harta karun seperti ini dapat disentuh oleh siapapun? Ketika mereka melihat pemandangan ini, para tetua senior kiri dan kanan langsung tertawa. Bahkan bagi mereka, berdasarkan pada kemampuan mereka, jika mereka tersentuh oleh jari sosok itu, mereka akan terbunuh seketika. Apalagi anak panggung penciptaan Ki. Mata Lindong menatap tepat ke arah jari kematian itu. Dia dengan keras menghembuskan udara putih. Kemudian dia mencengkram telapak tangannya.
Sementara simbol hitam misterius segera muncul di telapak tangannya. Begitu simbol hitam itu muncul, beberapa balok cahaya hitam segera meledak. Di bawah cahaya hitam, sesepuh mata hitam yang benar-benar menggagalkan sakte boneka sadis benar-benar mulai menghilang, sampai akhirnya menghilang sepenuhnya. Ketika hantu tetua mata hitam memudar, cahaya hitam sekali lagi menyinari bola hitam itu. Segera bola bercahaya hitam dengan cepat menyusut, sebelum akhirnya berubah menjadi balok kecil dan tersedot ke jimat batu misterius di dalam telapak tangan Lindong. Perubahan ini terjadi dalam sekejap dan tidak ada yang bisa memahaminya. Bahkan cemoohan di wajah Tengsa secara bertahap membeku, hanya setelah bola bercahaya hitam menghilang. Seluruh area sunyi senyap, namun instan Lindong memperoleh simbol leluhur pelahap. Tanpa ragu-ragu, dia dengan keras berbalik dan melarikan diri, sementara kekuatan Yuan di dalam tubuhnya meletus seketika. Sosoknya berubah menjadi sosok hitam buram saat ia melarikan diri secara maniak dari gunung misterius. Instan Lindong berbalik dan melarikan diri. Langit malam yang gelap segera meletus seperti gunung berapi. Semua orang tahu bahwa masalah besar akan segera datang. Oke bosku, itu adalah cerita dari episode ini. Nah, untuk episode berikutnya, tunggu cerita berikutnya. Bye-bye.